Halo Alex Indonesia, dalam memperingati Hari Raya Kartini, kali ini kita akan main ke rumah salah seorang perempuan Indonesia yang mana dia adalah seorang desainer muda, tapi sekaligus juga sebagai kolektor mobil-mobil station wagon. Nah, kali ini kita akan main ke rumahnya, untuk itu ikuti terus videonya. Nah, sekarang kita udah sampai di rumahnya. Langsung kita panggil aja yuk. Anggi. Anggi. Nah, ini dia Anggi. Apa kabar? Alhamdulillah. Udah lama banget kita nggak ketemu. Udah 20 tahun. 20 tahun. Ini dia Anggi Asmara, seorang desainer terkenal. Iya. Amin, amin, amin. Nggi, boleh ceritain nggak? Nih, kita lagi kesini soal memperingati Hari Kartini nih. Tapi uniknya adalah kan kita nih Alex Indonesia ngebahas juga soal mobil sebenarnya. Boleh dong kita garage tour dikit nih ya, ngeliat wagon-wagonnya. Jadi silakan. Mbak Anggi ini mengkoleksi wagon-wagon. Lihat deh sekitarnya nih. Bukan koleksi juga sih, nggak usah lebay juga. Nah, boleh ceritain dikit nggak Gi? Apa aja nih koleksi wagonnya yang ada nih sekarang? Yang tersisa emang cuman ini. Oke. E30 46. M46 untuk BMW-nya. Terus sama ini Mercy. Tapi kebetulan nyokap yang make. Oke. Jadi ini ada BMW M46 Station Wagon. Ini tahun berapa Ngi? 2003 apa 2004 ya? 2003 ya, 2003. Oke, ini unik banget nih. Ini juga sebenarnya peredarannya di tanah air nggak begitu banyak ya kan Ngi ya? Tapi ada lah. Iya, beberapa. Iya ada beberapa benar. Tapi gimana sih ceritanya Ngi bisa dapat mobil-mobil ini nih? Dulu awalnya pertama kali kan sirik sama lu. Waktu pertama gara-garanya waktu zaman tahun 2010 kan RN, inget nggak sih? RN tuh kayaknya hits banget, kayaknya main E30 lucu gitu. Terus nyari kan. Nyari E30. Nah, jadi dia nih. Ini pertama nih ya, wagon pertama nih ya. Tahun 2010. Nyarinya sebenarnya yang kayak punya lo yang biasa aja. Sedan waktu itu. Biasa. Kebetulan gue sendiri punya E30 dia punya sedan. 30 hits saat itu. Terus yang kelontang sih. Terus udah gitu cari malah dapat yang wagon. Oh ya udah, terus ya udah beli akhirnya. Inilah pertama punya BMW, pertama punya station wagon ini. Oke, jadi E30 ini nih. Yang pertama. Terus udah gitu habis itu bisa apa ya? Sempat punya E30 lagi ya, satu lagi ya, ada dua ya waktu itu E30 wagon kan. Yang wagon iya ada dua, satu lagi warna putih. Oke. Sekarang yang jadi biru ya. Oke, sekarang udah jadi biru, udah dijual ke temen ya waktu itu ya. Ke temen. Kalau yang itu dapat dari daerah, kalau ini dari Jakarta ya? Dari Jakarta, kebetulan punya temennya almarhum bokap gue. Oke. Jadi agak ya mudah lah. Oke, mendapatkannya. Mengkilik-kilik ya supaya bisa mau dijual gitu kan. Karena biasanya rata-rata yang punya mobil gini-gini nggak mau jual. Punya aja biarin nggak diapa-apain gitu. Betul. Dan kejadiannya begitu lagi nih sama Anggi nih. Nah, terus habis itu kan sebenarnya sebelum ini E36 dulu. E36, oke, yang putih ya, gitu. Oke, terus berbarengan tuh ya. Iya, itu dari Jakarta juga. Oke, E36 putih itu juga populasinya jarang. Nah iya itu. E30 wagon jarang, E36 juga jarang. Terus bisa dapat semuanya nih. E36 waktu itu 320 ya? Iya, 320. 320i. Terus habis itu barulah ini. Iya, barulah yang terakhir ini. Terakhir ini ya. Ini M46 318 ya? 318. Oke. Menarik banget nih. Dari seluruh station wagonnya sama terakhir kan yang ini yang paling terakhir nih, ini masih muda banget nih. Dari seluruh mobil yang Anggi dapetin ini nih, ada yang ceritanya paling unik yang mana ya? Sebenarnya kalau cerita paling unik sih udah pas yang ini. Oke, kenapa tuh? Karena kan waktu itu ceritanya nggak punya uang, tapi pengen banget punya 30. Akhirnya bilang sama almarhum bokap kayak, Pak, aku boleh nggak ngutang dulu waktu itu. Kan zaman dulu nggak semahal sekarang ya. Iya, betul. Harganya sebenarnya masih kebeli, tapi emang kitanya aja nggak punya duit gitu. Terus itu akhirnya mau minjem nih ceritanya. Oh ya udah boleh, Papa pinjemin. Nah ya udah nanti aku ganti as soon as possible. Tapi ternyata terus
bokap gue bilang kayak udahlah nggak usah diganti, tapi nggak usah bilang sama yang lain ya gitu. Sama yang lain tuh kakak beradik maksudnya. Gitu. Jadi kayak tersirik lagi. Oke. Alhamdulillah gitu. Rezeki. Tapi habis itu bokap meninggal, jadi kayak jadi mungkin ini kayak ya bisa kayak last gift gitulah rasanya buat gue. Makanya untuk mau jual mobil itu rasanya kayak impossible. Waktu itu aja sempat mau aku towing ke rumah Semarang kan. Towingnya udah nyampe Jakarta sih, udah nyampe rumah aku batalin. Nangis. Biasanya soalnya emang Anggi nyimpan mobil di Semarang juga ya biasanya juga ya. Oke deh. Nah, sekarang kita ngebahas lagi soal Anggi yang juga seorang desainer nih. Gimana sih bisa sebenarnya antara desainer dan suka mobil gitu? Iya sih, emang itu agak bertolak belakang ya. Cuman emang kalau suka mobil itu kayak mungkin bisa dibilang suka karena terbiasa. Karena kebetulan almarhum bokap terus kakak gue itu suka main mobil, jadi kan terbiasa nih teman-teman yang ke bengkel, mungkin mobilnya didandanin, jadi terbiasa kayak gitu. Jadi lama-lama jadi suka juga gitu. Mungkin awalnya suka terbiasa, lama-lama jadi ikutan hobi juga, ketularan lah. Jadi emang karena dari bokap, terus juga dari kakak sendiri doyan mobil, koleksi semua masing-masing punya koleksinya masing-masing. Masing-masing seleranya sendiri. Jadi pada saat itu waktu almarhum bokap masih ada dan kakak juga masih tinggal di sini, ini berjejer nih mobil di sini banyak banget nih, ya kan? Karena semuanya masih satu rumah. Oke. Udah, nih kita habis nyeritain mobilnya, kita ngobrol sambil duduk kali ya, ngebahas soal Anggi nih lebih lanjut. Yuk. Nah, sekarang kita udah duduk nih agak nyantai. Tadi kan udah ngebahas dan ngelihat langsung koleksinya Anggi yang station wagon. Tapi nih dari seorang Anggi Asmara nih, selain station wagon ada dong koleksi lainnya, sebenarnya nggak kelihatan juga ya, nggak ditaruh di sini ya? Nggak cukup. Boleh ceritain nggak, ada masih megang apa nih selain tadi 3 station wagon itu? Ada Mazda Miata MX-5. MX-5? Wow, yang mana nih? Yang generasi pertama. Generasi pertama, yang berarti lampunya pop up itu ya? Iya, betul. Wah, itu juga populasinya langka tuh di tanah air tuh. Iya, lucu sih. Lucu banget sih memang itu mobil sebenarnya. Itu ditaruh di Semarang. Di Semarang, ada rumah di Semarang juga ya. Selain itu ada apa lagi tuh? Ada kecil juga sih, Daihatsu Copen juga. Daihatsu Copen, generasi pertama juga. Kenapa nih senang banget nih melihara mobil-mobil kecil itu? Yang kecil-kecil lucu gitu bentuknya. Sebenarnya sih pengennya 964, cuman apalah daya ya. Dompet nggak kuat. 964 tuh yang Porsche ya. Jadi yang gemes-gemes aja versi terjangkaunya. Oh iya. Nah, udah nyeritain segala cerita tentang otomotif, mobil-mobilnya Anggi, koleksinya Anggi, dan cerita ngedapetinnya nih. Sekarang pengen nanya nih. Tadi kan kalau tadi udah nanya seorang Anggi Asmara, seorang desainer perempuan bisa jadi kolektor otomotif itu kan udah ya. Tapi sekarang nanya kalau ke Anggi nih, kalau sosok Kartini di zaman modern kayak gini nih, maksudnya di masa modern kayak gini, itu kayak apa sih Anggi? Kalau buat gue Kartini modern itu perempuan yang mandiri, terus yang udah bisa mengekspresikan dirinya sendiri. Terus kalau emang bisa, lebih baik lagi dia bisa berperan penting dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar dia lah. Gitu. Intinya sih kira-kira seperti itu. Ya. Sebenarnya kalau boleh kita jujur, sebenarnya di sini juga dari OLX tuh menunjuk Anggi sebagai salah satu seorang wanita Kartini di masa modern nih, sebagai desainer. Tapi juga bergelut di bidang otomotifnya, maksudnya sebagai kolektor gitu-gitu ya. Nah, terus dari pertanyaan itu nih, siapa sih perempuan yang paling menginspirasi Anggi gitu? Sebenarnya banyak banget sih perempuan, nggak ada sih yang kayak satu spesial tuh nggak ada. Kadang-kadang gue kalau lagi ingat misalnya almarhum nyokap juga kagum kayak gimana dia ngurusin keluarga, karena waktu itu kan kebetulan almarhum bokap gue tuh dinasnya pindah-pindah kota, terus kita pisah. Tapi dia bisa, maksudnya kayak yang ngurus bokap lah, ngurus anak yang jauh lah, itu juga buat gue kayak
wow gitu. Ditambah gue baru jadi ibu nih, gue baru minggu lalu melahirkan. Anggi ini baru minggu lalu melahirkan. Selamat ya Anggi ya atas kelahiran bayi kembarnya nih. Iya, terima kasih. Nah, jadi baru aja beberapa hari pulang dari rumah sakit tuh gue udah merasa kayak jadi seorang ibu deh, nggak usah jadi perempuan yang mungkin kayak oke lah banyak nama yang gue kagumin, misalnya orang-orang kayak Ibu Susi Pujiastuti, Ibu Sri Mulyani yang hebat-hebat gitu. Tapi dari seorang ibu aja kayak baru pulang dari rumah sakit habis melahirkan harus netain begadang aja, buat gue itu udah kayak wow, gue shock nih. Ternyata jadi ibu baru tuh nggak mudah gitu loh, jadi seorang perempuan. Terus udah gitu bukan berarti yang bekerja tuh juga lebih hebat, cuman maksud gue ya perempuan itu banyak sih yang menginspirasi gue itu, misalnya dari nyokap gue juga bukan seorang pekerja, jadi tapi gue tetap terinspirasi sama almarhum nyokap gue. Tapi kadang-kadang ngelihat perempuan yang bisa punya berbagai hal punya gitu usaha, misalnya terus sukses, misalnya bisnis ini terus sukses, itu juga bisa menginspirasi sih dari mana aja sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya wanita yang menginspirasi itu berbeda-beda pasti setiap orang ya. Karena karakternya ada yang memang karakter pekerja, ada yang disukai sama siapa, karakter sebagai ibu disukai sama siapa gitu ya. Oke. Terus ini kan Anggi baru menjadi seorang ibu nih ya. Masih kira-kira masih akan tetap bergelut juga ngurusin mobil gitu-gitu, nanti kebagi waktunya gimana tuh? Sebenarnya sih dari sebelum jadi seorang ibu udah mulai agak kendor ya? Agak kendor sih. Ngurusin segini banyak mobil nih juga nih. Bukan gitu sih, ya kadang-kadang suka lupa manasin, terus jadinya soak, itu ada kayak gitu. Karena lebih mentingin kerjaan sih beberapa tahun terakhir. Betul. Cuman pengen sih kayak tetap kadang-kadang kayak tetap sih buktinya tuh kayak Miata tetap gue restorasi, gue cat ulang, gue ganti velg dan lain-lain tetap. Cuman kalau kayak nongkrong kayak zaman kita dulu gitu sampai pagi udah encok gue, udah nggak lah kayaknya kayak gitu. Oke, setelah itu nih bicara lagi soal kalau dari Anggi sendiri sebenarnya mobil yang cocok untuk seorang perempuan, apalagi seorang ibu baru nih seperti Anggi nih, menurut Anggi itu apa sih? Oke, kalau rekomendasi Anggi, mungkin gue lebih ke Toyota Innova yang baru nih, apa sih namanya? Oke, Toyota Kijang Innova lah, Venturer gitu-gitu ya. Gitu-gitulah. Kenapa tuh karena pilihannya itu? Mobilnya nggak kegedean, nggak kekecilan, terus nggak usah pakai supir, masih able untuk perempuan nyetir sendiri ya. Masih sangat nyaman lah untuk dibawa disupirin sendiri. Oke. Jadi secara kapasitas bisa muat banyak, tapi nggak ngerepotin pada saat parkir kemana-mana gitu-gitu ya. Masih keren, benar sih. Dan ya perlu kita tahu bahwa memang mungkin mobil itu ya favorit keluarga Indonesia ya. Iya betul. Jual juga nggak jatuh-jatuh harganya. Iya benar sih, kayaknya benar gitu ya, benar. Oke, yang terakhir nih, kita lagi ngebahas lagi soal karya seorang Anggi Asmara sebagai desainer nih. Anggi Asmara nih karyanya nih kebaya kan lebih ke arahnya ya? Iya, lebih ke bisa dibilang. Kebaya apa dan udah dipakai sama siapa aja sih? Kebayanya sih sebenarnya gue bikin gaun juga, cuman memang 80% dari semua produksi gue itu kebaya. Dan mostly sih kebaya modern, tapi tetap sih yang klasik gitu. Jadi fusion ya. Jadi kayak jadi biasanya sih kalau kita makainya klien gue itu yang buat wisuda, lamaran, akad nikah, resepsi gitu-gitulah, kondangan gitu-gitu. Tapi yang kurang lebih seperti inilah. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau klien pertama dari mulai mulut ke mulut sih teman-teman aja. Terus belakang makin lama makin kesini ya orang nggak kenal juga. Terus alhamdulillah artis-artis ada aja gitu. Ada aja ya. Alhamdulillah. Artis-artis terkenal. Boleh sebutin dong siapa aja yang udah pakai. Artis-artis ada dulu sih Nagita. Terus Nikta Gina. Terus Raisa. Terus apa lagi ya? Risti Tagor,
Banyak ya. Iya lumayan alhamdulillah. Ngaruh soalnya Bu dipakai artis gitu. Langsung insya Allah jadi cuan. Terus siapa lagi ya? Pejabat-pejabat juga ada ya? Ya kalau pejabat alhamdulillah sih ada terus. Oh gitu. Ada. Nah tadi kan udah ngebahas soal cerita lucu dari mobil, ngedapetin. Kalau ada cerita lucu tentang selama Anggi menjadi seorang desainer? Cerita lucu, lucu sih enggak sih. Kalau sekarang jadi lucu, kalau dulu enggak. Jadi ini ada salah satu cerita nih. Ceritanya ada ibu-ibu datang pengen bikin 2 kebaya ceritanya buat acara ini dan itu, apalah itu acara, pokoknya 2 acara dia lah. Terus datang fitting, kebetulan ibu-ibu itu pas fitting kayak happy banget, oh gila nih bagus banget nih Anggi, terima kasih ya gini gitu. Itu fitting baru, which is baru ya 70% lah jadi setelah habis fitting kan baru aku selesaiin terus finishing, pokoknya ya finishing lah segala macem baru. Nah pas udah hari serah terima tiba-tiba dia marah-marah Bu. Tuh, marah-marahnya gue dimaki-maki, katanya ini tidak sesuai dengan ekspektasi, kok jadi begini? Lah padahal kalau emang iya, kenapa nggak 70% aja protes betul, gitu kan? Betul. Terus dia bilang saya pokoknya mau dipotong setengah harga, baju tetap saya ambil, gitu. Loh gimana ya? Tapi kalau nggak gitu, dia udah teriak-teriak di butik, terus nggak mau pulang gitu. Tuh gue sampai naruh handphone tuh. Gue tinggalin record. Takutnya misalnya di belakang kenapa-kenapa kan iya, gue betul, backup gitu. lah. Iya, sedikit karena nah di saat itu gue ceritanya lagi meeting rapat kawin tuh. Pulang ke butik gara-gara dia ngamuk-ngamuk di butik. Gue ceritanya. Terus gue pulang nyamperin dia. Ya udah daripada dia nggak pulang-pulang udah jam 10 malam, ya udah terserah tante deh, bilang kayak gitu. Mau bayar berapa? Terus gue denger di butik lain juga gitu. Kelakuannya seperti itu. Jadi gue mikir jangan-jangan nih orang nggak punya duit nih ya gitu. Tapi kalau bahas mobil saya Alphard, mobil saya ini gitu. Oh sampai ngomong kayak gitu juga. Iya, jadi gue agak ya Allah gitu. Ya udahlah gitu. Nanti akan diganti rezekinya oleh Allah. Amin. Ada aja sih yang kayak gitu. Terus yang udah mau acara nggak jadi. Oh iya. Orangnya goib itu ada juga. Oh ada juga sampai kayak gitu ya. Oke. Ya jadi pengalaman lah ya kayak ada gitu ya. Ada pahit dan manis. Iya, oke. Ya udah kalau gitu, Anggi terima kasih banyak udah boleh berkunjung ke rumahnya, ngelihat koleksinya segala macam dan ngobrol-ngobrol kayak gini. Jangan kapok ya. Enggak. Nanti ditonton ya videonya ya. Oke. Oke, jadi inilah Anggi Asmara yang bisa menjadi inspirasi sebagai seorang wanita modern masa kini yang bisa juga dibilang wanita Kartini saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda atau menjadi koleksi buat Anda. Dan apabila Anda ingin menjual mobil secara cepat, bisa juga kunjungi ke OLX Autos. Terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video kami selanjutnya.